dahsyat. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Shalom Aleichem. Rasanya ini merupakan rangkaian Paskah kedua di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kita merayakan seluruh rangkaian dari Prapaskah sampai dengan Paskah masih ada di tengah-tengah suasana virus corona. Namun bukan berarti bahwa lantas kita menjadi hilang semangat. Bukan berarti lantas kita kemudian hilang berpengharapan, tetapi kita tetap memiliki pengharapan. Terlebih, tema besar Paskah GKI Kuitang tahun 2021 ini adalah memandang kepada Sang Hidup. Yang tentunya kita berharap bersama-sama, saudaraku, bahwa setiap tantangan yang kita hadapi dapat kita jalani, dapat kita uraikan, dan dapat kita selesaikan dengan baik, manakala kita senantiasa memandang pada Kristus, Allah yang menjadi manusia dan memberikan keselamatan kepada kita. Rangkaian minggu-minggu Prapaskah sudah kita jalani, dan saat ini kita memasuki Triduum sebelum kemudian masuk ke masa raya Paskah. Di Kamis Putih ini, kita bersama-sama menggumuli sebuah tema saling membasuh dan melayani. Sebuah ajakan yang indah untuk setiap kita agar memiliki spiritualitas pengosongan diri. Memasuki Jumat Agung, kita menggumuli tema salib. Apakah Allah telah kalah?
Tampaknya kematian Kristus menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para pengikutnya, bahkan mungkin juga kita di tengah-tengah persoalan. Apakah Kristus masih hadir? Tetapi saudaraku, sebuah pengharapan besar kita miliki meskipun kita memasuki Sabtu Sunyi. Di tengah kesunyian, menyalalah harapan. Kita rindu. Di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, kita terus memelihara pengharapan kita. Sehingga kita mampu melewati tantangan hidup. Sehingga ketika kita menyambut atau menyongsong Minggu Paskah, kebangkitannya membarui pengharapan. Itulah tema untuk Paskah Subuh. Dan Minggu Paskah memandang kepada Sang Hidup. Sebuah rangkaian yang sudah dijalin demikian indah oleh Panitia Paskah GKI Kuitang tahun 2021 untuk mengajak setiap kita menghayati langkah-langkah perjalanan kehidupan ini di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah situasi pandemi, dengan terus berpegang pada Kristus Sang Hidup. Dengan demikian harapannya adalah dimanapun Anda berada, apapun tantangan Anda, yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup Anda. Jalani hidupmu, rasakan kehadiran Tuhan, dan rasakan pertolongan Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleihim. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah keluarga dalam rangka Kamis Putih. Umat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita bersama-sama berhimpun untuk menghayati masa-masa menjelang salib yang mencekam, sesak, derita yang mulai terasa. Kita dipanggil bersama-sama untuk menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita, bahwa menjadi pengikut Tuhan tidaklah mudah. Di tengah situasi zaman yang diliputi oleh kegelapan, kekuasaan,
kekayaan, keegoisan, dan mementingkan popularitas semata. Marilah dengan kerendahan hati kita hayati dan dengarkan kehendak Tuhan Yesus bagi kita semua. Dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, ikut saling, ikut aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia. Ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia. Ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia. Ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Kebaktian Kamis Putih ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Pada malam itu, para murid menjadi saksi bagaimana Yesus Sang Guru mengambil rupa seorang hamba yang melayani. Ia bangkit dan menanggalkan jubahnya, dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang adalah Guru dan Tuhan, mau melayani para murid dengan kerendahan hati. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah kita telah saling melayani satu dengan yang lainnya sesuai keteladanan Tuhan Yesus? Saat ini memasuki Trihari Suci, kita kembali diajak untuk mengenang momen-momen kelam
perjalanan sengsara Tuhan Yesus sampai penyalibannya. Pengenangan akan jalan sengsara tersebut menjadi sebuah perjalanan yang memulihkan. Karena itu, marilah kita siapkan hati dan diri kita agar kita merasakan sentuhan pemulihan Sang Terang yang menghalau bayang-bayang kelam. Jemaat diberi kesempatan untuk bersaat hening. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang dan Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami berhimpun di sini pada malam ini sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kami ingin mengenang pengorbanan-Mu yang telah dikhianati, ditangkap, diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa, dan disalibkan bagi kami. Pada saat kami menghayati jalan pengorbanan-Mu, kuatkanlah iman kami. Ampunilah pengkhianatan kami, Bapa.
kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayang-Mu, damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan anugerah-Nya kepada kita melalui sabda-Nya yang demikian. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Berita
Silakan duduk, saudaraku. Kita berdoa sebelum bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari yang ke-38 Prapaskah, di saat bersama-sama kami ada di dalam sebuah retret agung, untuk bagaimana kami menyadari keberadaan kami, ya Tuhan. Kami melihat bahwa kami sungguh memerlukan petunjuk-Mu, kami sungguh membutuhkan arahan-Mu, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kami melanjutkan tapak-tapak langkah kami boleh benar-benar siap. Karena kami sadar, ada begitu banyak tantangan yang ada di hadapan kami. Bahkan tidak jarang, para seterumu memasang perangkap untuk kami. Namun kami rindu Bapa, untuk kami tetap berjalan di jalan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, nyatakan kepada kami kehendak-Mu itu melalui sabda firman-Mu. Terlebih saat ini Bapa, kami rindu bersama-sama merenungkan akan keteladanan-Mu sebelum penderitaan dan kesengsaraan-Mu disalib. Berkatilah setiap kami, agar sabda firman Tuhan jatuh di tanah yang subur di hati kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah hingga matang di dalam setiap pemikiran, tutur kata, dan sikap kehidupan kami. Bersabdalah, ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Injil melalui kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13. Ayat 1 sampai 17, kemudian dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 35. Dan untuk pembacaan Injil kali ini, saudaraku, bacaan Injil akan divisualisasikan. Demikian firman Tuhan. Yesus dan ke-12 muridnya sedang makan malam bersama. Beberapa roti dan minuman tampak di atas meja dengan penerangan lilin yang memperlihatkan wajah-wajah mereka. Suasana hangat terlihat dari obrolan mereka. Sekilas terlihat ekspresi Yudas yang gelisah, sendiri, dan berbeda dengan murid yang lainnya. Lalu, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Apa yang aku perbuat, Engkau tidak akan mengerti sekarang.
tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Mengertikah kamu apa yang aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu, jikalau kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang kupilih, tetapi harus genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya kepadaku. Aku mengatakannya sekarang juga kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Yohanes, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Tuhan, siapakah orang itu? Dialah itu yang kepadanya akan kuberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya. Bukan aku ya, Rabi? Engkau yang baru mengatakannya. Perbuatlah segera apa yang akan kau perbuat. Mau kemana dia? Mau kemana dia? Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti,
mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari akhir aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Murid-muridnya menerima cawan dan meminumnya. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika lagi aku akan ada bersamamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian juga aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan, kemana engkau pergi? Ke tempat aku pergi. Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Tuhan, mengapa aku tak boleh ikut engkau? Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus dan 11 muridnya meninggalkan ruangan. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Hatiku sangat sedih
seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali aku minumnya. Jadilah kehendakmu. dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya. Jadilah kehendakmu.
Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah. Bangunlah. Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala. "Siapakah yang kamu cari?" Yesus dari Nazaret. "Akulah yang kalian cari." "Siapakah yang kamu cari?" Yesus dari Nazaret. "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Orang yang kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Salam, Rabi. Untuk inikah kamu datang? Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kamis Putih. Inilah yang sedang kita lakukan pada hari ini untuk mengenangkan sekaligus juga menghayati, mempelajari apa yang menjadi pergumulan para murid sebelum penangkapan Tuhan Yesus. Dan lebih khusus lagi, saudaraku, kita juga akan melihat keteladanan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid menjelang penangkapan. Tema kita saling membasuh dan melayani. Saudaraku, jikalau kita membaca teks Injil kita, maka kita akan menemukan sebuah keterangan yang menarik, khususnya yang dijelaskan atau dituliskan oleh penginjil Yohanes di dalam ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena di sana disebutkan demikian, saudaraku. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu. Saya ulangi, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Itu ayat 1. Dan kemudian ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Catatan kita, saudaraku, di ayat 1, 2, dan 3 ini setidaknya ada dua keterangan yang diberikan oleh penginjil Yohanes terkait dengan apa yang ada di dalam perasaan, apa yang ada di dalam hati, bahkan apa yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus. Karena disebut di sana bahwa Yesus telah tahu. Telah tahu apa? Telah tahu bahwa saatnya tiba, itu di ayat yang pertama, saudaraku. Dan kemudian di ayat yang ketiga, Yesus tahu bahwa Yudas akan menyerahkan dia. Jadi dari ayat 1, 2, dan 3 ini kita dapat mengetahui sesungguhnya Yesus mengerti benar, paham benar, sungguh-sungguh tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya setelah peristiwa perjamuan
malam terakhir itu. Nah, kata yang dipakai dan diterjemahkan dengan tahu tadi, saudaraku, jikalau kemudian kita hayati betul-betul, maka ini bermakna bahwa sebetulnya Yesus itu bukan hanya sekedar mendengar saja, bukan. Tetapi Yesus sungguh-sungguh mengerti, jelas sekali, gamblang sekali. Ya. Terkait dengan ia akan mati dan ada salah seorang muridnya yang diperdayai oleh iblis untuk menyerahkan Yesus. Saya mencoba menempatkan diri dalam posisi Tuhan Yesus, saudaraku. Memang saya bukan Tuhan Yesus. Tetapi begini, seandainya saya tahu sebentar lagi saya mau mati, gitu ya. Dan ternyata kematian saya itu oleh karena sebuah pemberontakan atau oleh karena sebuah pengkhianatan dari seseorang yang dekat dengan saya. Ya. Dan pada saat yang sama saya berada di ruangan yang sama dengan orang tersebut. Waduh, saya mencoba merefleksikan ini, saudaraku. Begitu ya. Jangankan mengkhianati atau membunuh saya, begitu ya. Bahkan saya tahu bahwa ada orang yang membenci saya misalnya di dalam ruangan yang sama. Waduh, itu udah nggak karu-karuan, saudara. Hati ini bergejolak luar biasa. Ya, saya tidak tahu, mungkin Anda jauh lebih tahan daripada saya, begitu ya. Saya tidak tahu apakah Anda jauh lebih tough daripada saya. Tetapi sebagai manusia saya mengakui, saudaraku, amat sangat susah, akan sangat sulit berada di situasi itu. Bahwa saya akan mati dan kematian saya ini karena diserahkan oleh seorang murid saya yang begitu saya kasih, begitu saya cintai. Dalam sebuah PA, saudaraku, membahas teks ini, saya mencoba bertanya kepada para peserta PA, seandainya Anda di dalam posisi Tuhan Yesus, begitu ya. Ini tolong secara jujur dijawab, begitu ya. Ternyata sebagian besar mengatakan, saudaraku, Pak, kalau saya boleh pukul, Pak, tak pukul, Pak, gitu kan. Manusiawi sekali, saudaraku. Kalau saya boleh marah, saya marah, Pak. Lah saya tahu kok orang itu mau mengkhianati saya kok, gitu kan. Suatu reaksi manusiawi yang wajar, saudaraku. Anda dan saya mungkin akan bersikap seperti itu. Tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus, saudaraku? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudaraku? Di saat menjelang kematiannya di hadapan orang yang sebentar lagi akan menyerahkan dirinya, atau penulis Injil Yohanes menyebutkan sebagai orang yang mengkhianati, Tuhan Yesus justru membasuh kaki mereka. Ya. Tuhan Yesus justru kemudian merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya, termasuk kaki orang yang nanti akan mengkhianati dia. Dan ini betul-betul terjadi, saudaraku. Menurut kesaksian Injil Yohanes, bahwa peristiwa pembasuhan kaki itu terjadi sebelum perjamuan malam terakhir. Karena secara tradisi Yahudi jelas, saudaraku, bahwa sebelum perjamuan malam terakhir itu orang itu harus bersih dulu. Lah persoalannya kalau kemudian kita merunut kepada kisah-kisah yang dilengkapi oleh Injil-Injil yang lain, saudaraku, bahwa sebelum masuk ke Yerusalem, ya, kan para murid ini berantem begitu ya, para murid ini berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Berdebat, berselisih paham soal siapa yang nanti layak ada di kanan atau kirinya Tuhan Yesus, saudaraku. Dan rasanya gara-gara perseteruan itu, gara-gara perbedaan pendapat itu, maka bagi mereka sangat sulit, sangat susah untuk merendahkan diri di antara mereka dan membasuh kaki. Kalau gue lebih gede dari elu, gue lebih hebat dari elu, sorry kalau gue basuh kaki elu. Kan begitu, saudara. Dan rasanya ini yang berkecamuk di dalam pikiran para murid.
Sehingga sebelum perjamuan malam terakhir itu tidak ada seorang murid pun yang membersihkan diri. Ibaratnya semacam itu, saudara. Karena memang dalam tradisi Yahudi, pembersihan kaki itu dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba. Nah, kalau ini yang dinampakkan oleh penginjil Yohanes, bukankah melalui penginjil Yohanes itu kita melihat sebuah potret yang sangat jelas dari karakter para murid. Pengen besar tetapi tidak mau merendahkan hati, kan begitu saudara. Pengen disanjung tetapi tidak mau untuk menghormati, seolah-olah seperti itu yang mau dikatakan. Nah, tetapi sekarang berada di tengah-tengah situasi yang tidak ada seorang murid pun yang mau membasuh. Peran pembasuhan kaki itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Meskipun Yesus tahu ada seorang yang akan mengkhianati dia. Yesus tahu saatnya telah tiba. Saudaraku, orang bijak mengatakan bahwa sebuah teladan itu jauh lebih berbicara dibandingkan nasihat segudang. Dikasih nasihat banyak sekali saudaraku, itu kalah efektif dibandingkan dengan sebuah teladan, sebuah contoh. Begitu ya. Dan tambahnya ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bolak-balik Tuhan Yesus berbicara tentang menghargai, menghormati, menyayangi, menjadi hamba dan lain sebagainya. Tetapi rasanya itu hanya numpang lewat saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, gitu ya. Ini yang terjadi. Nah, sekarang tampaknya sebuah momen yang sangat tepat, sebuah momen yang sangat pas untuk Tuhan Yesus menunjukkan keteladanan menjadi hamba. Di tengah-tengah para murid yang saling menjaga ego, ya. Di tengah-tengah para murid yang saling gengsi, gue Petrus, basuh elu, sorry ya, gitu kan saudara? Aku Yohanes murid yang dikasih, masa basuh kamu? Thomas misalnya. Ya. Mereka saling menahan diri. Tidak ada seorang pun yang bergerak. Dan teks menunjukkan tidak ada minuman, saudara. Ya, ternyata saya bisa nemu, saudara. Tenang aja, saudara. Oke, nggak apa-apa. Tenang aja. Betul kata Tuhan, marilah kepadaku kau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan saya nemu air ini, saudaraku. Oke. Kembali pada teks kita, saudaraku. Teks kita, Injil Yohanes menyebutkan kemudian, Yesus memberikan sebuah pelajaran yang nyata, yang real, yang bisa dilihat, bisa dirasakan langsung oleh para murid. Ya. Makanya, setelah kemudian terjadi proses pembasuhan itu, saudaraku, sebuah nasihat yang indah sekali langsung tampaknya mengena dalam diri para murid. Ya. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Dan aku yang adalah guru dan Tuhan itu membasuh kamu, maka kalian harus saling membasuh. Dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, saudaraku, kita dapat melihat. Menarik sekali, ya. Apa yang menarik, saudaraku? Bahwa ketika para murid menyebut bahwa engkau adalah guru dan Tuhan, Yesus mengaminkan itu, yes. Memang aku adalah guru dan Tuhan. Tetapi persoalan tentang guru dan Tuhan ini, bagi Tuhan Yesus, bukan hanya sebuah tempelan, bukan hanya sebuah jabatan. Tetapi peran Tuhan dan guru yang disebut oleh Tuhan Yesus ini jelas menunjukkan sebuah fungsi. Ya, fungsi.
Seseorang disebut guru kalau cuma labelnya saja guru tetapi nggak pernah mengajar, nggak pernah memberikan teladan, lah piye, gitu kan saudara. Yesus mengatakan, engkau menyebut aku guru, yes. Dan aku melakukan fungsiku sebagai guru. Bukan sekedar jabatan. Nah, tampaknya apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini hendak menempelak para murid, saudaraku. Ya, ingat sebelum masuk Yerusalem para murid berbeda pendapat, berselisih paham soal siapa yang terbesar. Dengan perkataan Yesus ini, bukankah Yesus hendak mengatakan begini toh saudara? Kalian yang berebut tentang jabatan siapa yang terbesar, kamu sebetulnya memperebutkan hormat. Atau sesungguhnya kamu sedang mempertanyakan di dalam dirimu, jikalau aku memiliki sebuah kedudukan tertentu, apakah aku akan berfungsi seperti jabatanmu itu? Kan gitu saudaraku. Banyak orang berebut untuk menjadi pemimpin. Bahkan kadangkala kalau perlu dengan kampanye hitam begitu kan. Tetapi setelah menjadi pemimpin, dilantik jadi pemimpin, berfungsi enggak dia jadi pemimpin? Jangan hanya sekedar nampang doang jadi pemimpin. Tetapi kerjaannya kagak ada gitu loh saudara. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini betul-betul menempelak para murid. Menjadi pengikut Kristus yang fungsional. Menjadi pengikut Kristus yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Dan yang kedua, jikalau aku yang adalah Tuhan dan Guru membasuh kakimu, maka saling membasuhlah kamu. Saling membasuh kaki. Tentu maksudnya, saudaraku, bukan hanya pada saat peristiwa saat itu. Itu karena Tuhan Yesus basuh kaki, ayo mari sama-sama rame-rame gitu ya, saling membasuh kaki, bukan itu. Tetapi ada sebuah makna teologi simbolis yang begitu lekat, yang begitu nyata dari apa yang telah dicontohkan, diteladankan oleh para murid. Karena ini bukan hanya sebuah tindakan basuh kaki, saudaraku. Bukan hanya sebuah tindakan simbolis dan ritual yang hanya dilakukan setahun sekali di saat Kamis Putih. Tentu bukan itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan saling membasuhlah kamu, maka sebetulnya Yesus tidak mengatakan saling berkomitmenlah. Untuk apa? Untuk membangun, untuk mengasah spiritual. Spiritual apa? Spiritualitas pengosongan diri. Ya. Kenosis spirituality. Spiritualitas pengosongan diri, saudaraku. Dan spiritualitas pengosongan diri ini hanya akan mungkin terjadi jikalau kita senantiasa mengarahkan pandang kita kepada Kristus, Sang Junjungan dan Sang Teladan Agung bagi kita. Dengan Yesus sudah mengatakan saling membasuhlah kamu, sebetulnya Yesus mengatakan, ya. Tadi kita sudah menyanyikan perintah baru. Ya. Perintah baru ku beri padamu. Untuk apa? Untuk saling mengasihi. Jadi kalau sebelum perjamuan malam terakhir, para murid itu berselisih paham, dan karena selisih paham itu kemudian terjadi tembok pemisah. Sekarang, ketika kamu melihat teladan Kristus itu, kamu menghayati teladan Kristus itu, dan kamu menempatkan Kristus sebagai fokusmu, sebagai pusat hidupmu, maka kamu akan melihat sesamamu bukan sebagai seterumu, tetapi sebagai subjek yang harus kamu kasihi. Dan untuk itu saudaraku membutuhkan pengosongan diri. Gengsi harus ditanggalkan. Gengsi harus ditinggalkan. Itu kenosis spirituality. Spiritualitas pengosongan diri. Bersedia melayani orang lain. Ada sebuah kisah seorang istri pejabat ya, yang kemudian nawar becak
gitu ya. Nawar becak itu bukan mau beli becak, saudaraku, ya tidak. Tetapi dia mau hendak memakai jasa becak kepada seorang tukang becak dan bertanya, "Pak, kalau dari sini ke sebuah jarak yang kemudian dia tunjuk ya, berapa?" Ya. Kalau biasanya ya sekitar 30.000, Bu. Ya. Tapi kalau ibu mau nawar ya boleh. Itu tukang becaknya ngomong gitu, saudara. "Oh baik, Pak, tolong antar saya ke sana." Dan apa yang terjadi, saudaraku? Begitu turun, kira-kira si istri pejabat ini ngasih berapa, saudara? Ternyata ngasihnya 500.000, saudaraku. Wah, luar biasa, ini berkat rezeki nomplok bagi si tukang becak tadi, begitu ya. Dikasih 30.000, biasanya orang nawar, ini bukannya nawar, malah ditambah, saudaraku, sekian kali lipat, luar biasa, saudaraku. Orang akan dapat melakukan kenosis spirituality jikalau orang sudah selesai dengan dirinya. Dan orang yang sudah selesai dengan dirinya itu berarti memiliki relasi yang sangat akrab, relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan nek perlu, saudaraku, cium kaki, saudara. Selesai kok. Karena yang dipandang siapa? Yang dipandang Kristus. Ya. Jikalau engkau melayani salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, maka engkau melayani aku. Dan seseorang akan mampu melakukan pelayanan kepada orang yang terhilang itu dengan sungguh-sungguh jikalau memang dia memiliki kenosis spirituality. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saling membasuhlah kamu. Saling mengasah spiritualitasmu dengan dan membuktikannya itu dengan saling mengasihi. Melayani orang lain sesuai dengan talenta dan bakatnya masing-masing. Ya, kalau bakatnya sepak bola, jangan dipaksa untuk paduan suara. Nanti keluarnya cuma gitu kan, saudara. Tetapi kalau passionnya adalah memang mengunjungi orang-orang yang sakit, passionnya adalah mengunjungi orang-orang lain, yaitu talentanya. Jangan dipaksa mimpin rapat. Kalau memang talentanya bukan di situ. Dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya, itu semua dilakukan dengan memandang Yesus. Karena yang dilayani itu bukan manusia, tetapi Kristus sendiri. Nah, cuma persoalannya, saudaraku, ada tantangannya. Bukan berarti bahwa kenosis spirituality itu, spiritualitas pengosongan diri itu aman, lancar, damai, sejahtera. Boten. Ada tantangannya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ya, kamu semua sudah bersih, hanya tidak semua. Konteks pada malam hari itu jelas menunjuk kepada siapa, saudaraku? Yaitu menunjuk kepada Yudas. Tetapi kebayang enggak, saudara, kalau misalnya nih, dalam sebuah persekutuan jemaat, jemaat mungkin terlalu gede gitu ya, keluarga, Yesus berdiri di situ dan mengatakan, kamu semua sudah bersih, hanya belum semua. Apa yang terjadi, saudaraku? Kok rasanya saya akan tengok, kamu bukan ya, aku bukan ya, gitu kan, saudara? Oke, dan itu yang terjadi di kalangan para murid kan? Sampai kena tolong tanya dong siapa, gitu kan? Tetapi apa yang tidak dikatakan Tuhan Yesus, saudaraku, sebetulnya mau menunjukkan bahwa kalian semua sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, sekarang kenapa tidak semua itu bersih? Ya karena ternyata sang kuasa kegelapan ini, saudaraku, terus berupaya, terus berusaha. Ya. Sampai kemudian dalam surat Petrus mengingatkan, karena mungkin pengalamannya juga begitu ya. Waspadalah bahwa lawanmu si iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan siap menangkap
siapa saja yang bisa ditangkapnya. Ya. Kalau saudaraku yang dikasihi Tuhan tadi memperhatikan visualisasi yang sudah dipersiapkan oleh panitia dan tentunya juga tim streaming, saudaraku, kita melihat tidak terlalu kelihatan, tetapi jikalau saudara perhatikan, ya, di antara pemeran Tuhan Yesus dan pemeran Yudas, di situ ada penampakan, saudaraku. Ya. Mungkin ketika visualisasi itu berjalan, mungkin saudara semua tidak terlalu memperhatikan, makanya saya coba screenshot itu. Ya, perhatikan baik-baik. Kenapa semuanya hitam? Hanya nampak sebagian wajah dari sang penggoda saja. Sebuah simbol hendak dinyatakan oleh panitia, sebuah simbol hendak dinyatakan oleh tim streaming, saudaraku. Bahwa kuasa kegelapan itu memakai berbagai macam cara supaya bisa masuk dan mempengaruhi, sehingga tidak semuanya bersih. Makanya kenapa dari tadi saya mengatakan, jikalau spiritualitas kita terarah kepada Kristus, maka sang penggoda itu enggak masuk. Nah pertanyaannya, kenapa Yudas akhirnya bisa dipercundangi oleh si iblis ini, saudaraku? Mari kita lihat. Di dalam teks Injil yang lain, sudah terjadi sebuah deal di antara Yudas dan pemimpin agama Yahudi. Bahwa Yudas akan menyerahkan Tuhan Yesus dengan nilai 30 keping perak. Ini bukan nilai yang besar, saudaraku. Nilai yang cukup kecil. Kalau pada waktu itu kira-kira seharga budak, tetapi yang sudah tidak produktif. Ya. Murah sekali, 30 keping perak. Mari kita bayangkan, seandainya Yesus dijual sebagai budak, apa ya harganya 30 keping perak, saudaraku? Tentu tidak. Pasti jauh lebih tinggi, mungkin udah emas kepingnya, bukan hanya perak. Tetapi pertanyaannya, kenapa kemudian Yudas mau hanya dengan 30 keping perak? Rupanya ada udang di balik bakwan, saudaraku. Ada sebuah rencana yang dipikirkan oleh Yudas. Kalau saudaraku memperhatikan Injil Matius, khususnya Injil Matius pasal yang ke-10, saudaraku, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya. Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu menceritakan tentang siapa saja murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi Injil Matius mencoba menempatkan nama-nama itu berdua-dua. Ya. Berdua-dua, saudaraku, ya. Misalnya Injil Matius 10, saudaraku, ayat 1 sampai 4 ya. Misalnya di ayat yang kedua. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Terus titik koma. Ya. Dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Ini berarti kelompoknya Petrus itu saudaraan sama Andreas, Yakobus saudaraan sama Yohanes, kan gitu toh? Oke. Kemudian Filipus dan Bartolomeus satu kelompok, Thomas dan Matius satu kelompok, ya. Yakobus, Alfius dan Tadius satu kelompok. Nah, ini yang terakhir yang menarik, saudaraku. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Artinya menurut Matius ada kesamaan setidaknya dari dua nama terakhir yang disebut, yaitu orang Zelot dan Yudas Iskariot. Kalau tadi kan Andreas dan Simon Petrus jelas itu saudaraan, itu kelompok saudara kan begitu. Nah ini Simon orang Zelot dan Yohanes Iskariot. Kelompok apa ini, saudara? Ya. Ternyata Simon itu orang Zelot. Orang Zelot itu di zaman penjajahan Romawi dulu termasuk kaum pergerakan. Ya, jadi punya kerinduan untuk segera membebaskan orang-orang Yahudi dari
penjajahan Romawi. Orang pergerakan, saudaraku, pergerakan kemerdekaan. Sehingga pertanyaannya adalah kenapa kemudian Simon orang Selot dikelompokkan bersama dengan Yudas Iskariot? Ada ahli yang menyebutkan bahwa Iskariot itu sebetulnya bukan nama, tetapi julukan. Ya. Misalnya, Guru van Aji Barang. Nah, Aji Barang itu bukan nama, saudaraku. Tetapi guru yang asalnya dari Aji Barang, begitu ya. Nah ini Yudas Iskariot. Ish itu laki-laki, Keriot itu nama sebuah tempat, nama sebuah desa. Yang konon katanya, desa Keriot ini adalah base camp-nya orang-orang Zelot. Nah, jadi kalau Yudas disebut orang dari Keriot, dan diletakkan dalam posisi yang sama dengan Simon orang Zelot, bukankah secara tidak langsung Matius hendak mengatakan bahwa ya Yudas Iskariot termasuk orang pergerakan, kan begitu saudara? Oke. Nah dalam logika yang demikian ini saudaraku, kemudian muncul pertanyaan, kenapa Yudas menyerahkan Yesus hanya dengan 30 keping perak? Karena cita-cita orang Selot dan cita-cita pergerakan orang Yahudi pada waktu itu adalah segera membuat sebuah pergerakan yang besar, perang yang besar dipimpin oleh Sang Mesias sendiri. Dalam keyakinan Yudas dan juga tentu murid-murid yang lainnya, Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan. Makanya ketika Yesus masuk ke Yerusalem disambut dengan luar biasa. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, gitu kan? Hosana, hosana, yang artinya Tuhan selamatkanlah. Orang Yerusalem tentu dimotori oleh murid Yesus, ya, berteriak Hosana, hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus sudah dilihat sebagai Mesias. Nah, Yudas ingin segera menyegerakan, maunya segera pergerakan untuk pembebasan Yahudi dilakukan. Harapannya Yudas adalah kalau nanti Yesus ditangkap, ya, disitulah dimulainya sebuah revolusi besar, kira-kira begitu, saudaraku. Nah, dengan demikian, ya, ternyata tantangan yang muncul ketika kita akan saling mengasihi, tantangan yang muncul untuk kita melakukan spiritualitas pengosongan diri, yaitu sikap seperti Yudas. Ya. Yudas tidak diatur dengan kehendak Allah, tetapi Yudas didorong oleh ambisi, keinginan pribadi, sanjungan, bahkan mungkin keserakahan. Yudas ingin berperan sebagai seorang pahlawan bagi orang-orang Yahudi. Tetapi benar kata Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Kamu merencanakan seperti itu Yudas, karena kamu merencanakan sebagai seorang manusia yang dikuasai oleh ego. Kamu tidak melihat rancanganmu itu dalam rancangan Allah, sebab rancangan Allah berbeda dengan rancanganmu. Keegoisan pribadi versus kenosis. Keangkuhan diri versus pengosongan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembasuhan kaki yang boleh dinyatakan oleh Tuhan Yesus dan kemudian dilanjutkan dalam tradisi-tradisi gereja, hendak mengajak kepada kita semua. Mari kita melihat. Kalahkan dirimu. Ya. Makanya benar kata Yesus kan, jikalau engkau akan mengikut aku, ya, sangkal diri. Itu yang diminta. Yang pertama kali sangkal diri. Kamu harus menang atas dirimu sendiri. Kamu harus menang atas egomu. Nah sehingga jadilah orang yang berinisiatif. Mulai terlebih dahulu. Dan ini tampaknya dihidupi oleh rasul-rasul Tuhan Yesus setelah peristiwa Pentakosta. Nasihat Paulus jelas, saling menghormatilah kamu. Ya, tapi mulai dulu dari kamu, itu bahasanya seperti itu, saudara. Jadi jadilah orang yang berinisiatif untuk lebih dahulu melakukan. Tentu melakukan hal yang baik, ya. Memulai terlebih dahulu. Memulai dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya perjuangan kita, saudaraku, ada di dalam masalah ketahanan kita. Apakah setelah kita
lepas dari garis start, kita akan sampai ke finish. Atau kita gugur di tengah jalan, atau kita diskualifikasi di tengah jalan. Karena setiap orang yang sampai di garis akhir, maka dia akan memperoleh mahkota kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memasuki Triduum, Hari Suci. Di mana kita diajak bersama-sama. Betapa luar biasanya Kristus yang sudah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati. Di akhir ibadah, saudaraku, ada simbolisasi yang hendak dinyatakan, yang disebut sebagai tanah berai, di mana lilin prapaskah yang menyala dimatikan satu persatu, diganti dengan lilin Kristus. Tetapi kemudian lilin Kristus ini ditutup kain hitam. Sebuah simbol yang hendak menyentak kita semua sebetulnya. Kadangkala dalam sebuah pergumulan dan perjalanan kita, saudaraku, kita mempertanyakan, di mana Tuhan? Kenapa aku mengalami berbagai macam persoalan? Di mana Tuhan? Kenapa aku mengalami berbagai macam tantangan hidup? Begitu susah, begitu menyedihkan. Namun saudaraku, ketika kita boleh melihat, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Janji ini ya dan amin. Apapun persoalanmu, Tuhan hadir memeluk kamu. Bahkan jikalau perlu, Tuhan akan gendong kamu. Dan ini janji Tuhan, saudaraku. Meskipun sepertinya Kristus kalah di Jumat Agung, tetapi dia menang. Oleh karena itu mari saling membasuhlah kaki. Sebab Kristus mau hadir bagi orang lain melalui diri Bapak Ibu. Kristus mau menyatakan diri kepada dunia melalui pelayanan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Saling membasuhlah kamu. Tumbuhkan dan asah spiritualitas pengosongan diri itu. Dengan demikian, melalui apa yang engkau pikirkan, katakan dan lakukan, hendaklah engkau dapat menyatakan kehadiran Kristus. Selamat memasuki Triduum. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Kamis Putih mengenang dan memaknai peristiwa malam sebelum Kristus menderita dan wafat. Kristus berkenan merendahkan dirinya dengan membasuh kaki para muridnya. Setelah itu mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Firman Tuhan mempersaksikan Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus telah memberikan keteladanan yang sempurna dan perintah bagi para murid bahwa keteladanannya itu mendatangkan kewajiban bagi kita untuk melakukan hal yang sama kepada sesama. Saat ini, mari kita saling membasuh dan melayani satu dengan yang lain.
Mari saudara kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Jikalau kami kembali melihat ke belakang ya Tuhan, untuk kami mengevaluasi langkah-langkah kehidupan yang sudah kami jalani dan lalui. Sungguh nyata ya Bapa, ada beberapa titik di dalam kehidupan kami, di mana kami bimbang, kami gentar, kami takut, kami khawatir menghadapi berbagai macam tantangan. Bahkan ketika kami harus melalui sebuah persimpangan jalan, kami pun bingung arah mana yang hendak kami tempuh. Namun pertolongan kasih-Mu nyata. Pada saat yang tepat, Engkau mengulurkan tangan dan membimbing kami untuk keluar dari setiap persoalan yang ada dan menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Oleh karena itu ya Bapa, sungguh kami rindu untuk kami selalu belajar dan meneladani betapa besarnya cinta-Mu kepada kami. Engkau yang adalah Allah, namun telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati. Kami rindu Bapa untuk senantiasa mengasah spiritualitas pengosongan diri kami, sehingga dengan demikian kami dapat mengasihi, bahkan melayani orang-orang lain ya Bapa, dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dan melalui apa yang boleh kami pikirkan, katakan, dan lakukan, kami dapat menyatakan Kristus yang hidup di dalam hidup kami.
Maka dengan demikian ya Tuhan, ketika kami memandang ke depan, ketika kami menjumpai kembali persimpangan jalan atau juga titik-titik persoalan, kami boleh tetap teguh dan yakin bahwa kami tidak berjalan sendiri. Engkau ada di sebelah tangan kanan kami dan menuntun kami. Kami boleh melihat dan merasakan ketika berbagai macam persoalan hadir dan menghadang. Engkaulah yang ada di depan, Engkaulah yang melindungi kami. Bahkan ketika para seterumu dan orang-orang fasik memasang jerat untuk menjerat orang-orang kudus, kami percaya Engkau jualah yang menuntun kami. Ada berbagai macam persoalan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Sakit penyakit, komunikasi yang tidak lancar di antara satu dan yang lain. Persoalan pekerjaan akibat dampak pandemi. Persoalan bisnis sebagai dampak dari terjadinya COVID-19. Tentu itu menggetarkan kami, tetapi ketika kami boleh melihat tangan-Mu yang terulur untuk menolong kami yakin Engkau sedang merenda rancangan yang baik dan rancangan damai sejahtera bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami rindu mengasah kepekaan kami untuk terus dapat melihat tangan-Mu yang terulur untuk menopang dan menolong kami. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi ini ya Bapa, Engkau mengasah kami juga untuk kami bukan saja sabar, tetapi juga kreatif mensikapi keadaan. Sehingga setiap tantangan yang ada bukannya kami kemudian mengeluh, tetapi kami mampu bersyukur karena Tuhan mendidik kami, Tuhan menolong kami dan membentuk kami. Khususnya untuk gereja-Mu GKI Kuitang di tengah-tengah situasi pandemi ini, Engkau menolong kami untuk kami dapat menghadirkan pelayanan virtual. Dan tentunya sebuah tantangan baru Tuhan berikan kepada kami untuk bagaimana kami boleh melakukan pelayanan dan bagaimana kami menggumulkan kembali tentang menggereja secara baru di tengah-tengah masyarakat dalam jaringan ini Tuhan, masyarakat internet, sehingga pelayanan kami boleh menjadi semakin efektif dan efisien. Tentunya kami terus rindu memuji nama Tuhan melalui pelayanan GKI Kuitang. Kami juga yakin di tengah-tengah situasi pandemi yang juga belum berakhir, tetapi Tuhan boleh menyatakan kasih-Mu. Melalui pemerintah kami, Engkau sudah menolong kami Bapa untuk menerima vaksin. Sehingga para lansia dan juga tenaga-tenaga kesehatan sudah berada dalam kondisi tervaksin saat ini. Dan itu masih terus berjalan ya Tuhan, sampai seluruh masyarakat nanti menerima vaksin. Dan kami percaya, hikmat Tuhan akan menolong para pemimpin kami, sehingga distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksin pun dapat berjalan dengan baik. Demikian juga untuk upaya-upaya anak bangsa ini Bapa, untuk menghadirkan vaksin Indonesia, yang tentunya akan disertai dan dipimpin Tuhan juga. Kami percaya ketika kami melanjutkan langkah kami, Engkau ada di depan kami dan Engkaulah yang akan menuntun kami sebagai tiang awan dan tiang api. Air yang tenang, rumput yang hijau akan menjadi bagian kehidupan kami. Dan saat kami memasuki Triduum, 3 hari suci, kami boleh benar-benar menghayati makna pengorbanan Kristus untuk keselamatan kami. Dengan demikian, kami pun akan menyediakan hidup dan diri kami Bapa, untuk kami persembahkan sebagai persembahan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawari 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hari ini Kamis 1 April 2021 akan ada satu kantong persembahan untuk pelayanan umum gerejawi. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, kita bersama akan menyanyi dari NKB 126 ayat 1-3, Tuhan memanggilmu. Apapun yang terbaik
Kita berdoa untuk persembahan kita. Di tengah persekutuan kami pada saat ini ya Tuhan, di masa-masa menjelang salib yang mencekam, sesak, dan derita yang mulai terasa, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau memberikan kesempatan kami untuk menyerahkan sebagian kecil daripada titipan-Mu kepada kami ya Tuhan melalui persembahan. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah persembahan yang dikumpulkan pada saat ini dapat kami pergunakan untuk pelebaran firman-Mu melalui GKI Kuitang ya Tuhan. Ajar kami, para pengelolanya ya Tuhan, untuk dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan, sehingga setiap sen rupiah yang boleh terkumpul dapat dipertanggungjawabkan di hadapan jemaat ya Tuhan, teristimewa di hadapan hadirat-Mu. Terimalah persembahan kami pada saat ini ya Tuhan, karena kami serahkan kepada-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, oleh karena Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang paling agung kepada setiap kita, marilah kita jalani kehidupan keseharian kita dengan terus berusaha melayani orang lain dengan penuh hormat, penuh penghargaan, dan kasih, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Kami mau berkarya bagi-Nya. Dengan kuasa-Nya, Tuhanlah yang akan memampukan dan menolongmu untuk berkarya. Amin. Apapun terjadi